teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa keluar dari rasa putus asa. Nah, tentunya teman-teman pernah merasa ada di titik ini ya, termasuk dengan saya pun pernah merasa ada di titik ini. Dan itu sangat wajar dan manusiawi sekali. Jadi kita tidak usah minder karena hampir setiap orang pernah berada dalam putus asa itu sendiri. Nah, sebelumnya kita akan mengidentifikasi apa yang dinamakan dengan putus asa. Jadi, putus asa adalah rasa yang tercipta dari pikiran kita bahwa kita telah gagal, bahwa kita tidak berhasil dalam menggapai harapan atau cita-cita di dalam hidup kita. Itu. Jadi rasa itu muncul karena kita merasa gagal dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Gitu. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana kita untuk keluar dari rasa putus asa itu sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa Tuhan memberikan masalah di dalam hidup kita itu sudah sesuai dengan porsinya. Apa yang baik menurut Tuhan belum tentu baik bagi pandangan kita sebagai manusia, dan begitu sebaliknya. Apa yang menurut kita sebagai manusia itu baik, tapi itu belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Ya. Jadi kenapa kita harus mengalami hal seperti itu? Karena Tuhan ingin kita belajar untuk berproses di dalam hidup ini supaya kita bisa mengambil suatu pelajaran yang membuat kita bisa naik kelas di dalam suatu kehidupan yang sedang kita jalani ini. Akan menjadi lebih baik ya, kita lebih tough, lebih baik gitu. Kedepannya akan seperti itu. Nah, tips yang kedua adalah kita harus sadar juga bahwa kegagalan itu pasti akan selalu ada. Kegagalan itu pasti akan muncul dari setiap orang yang selalu berusaha. Ya kan? Tidak ada seseorang itu berusaha dia langsung berhasil dengan mulus tanpa kegagalan, itu tidak ada. Justru orang yang sukses dalam usaha itu ada bangkit, naik turun atau jatuh bangun dalam usahanya. Kalau kita membaca dari biografi tokoh-tokoh ternama atau autobiografi dari pengusaha-pengusaha ya yang ternama, itu sudah banyak sekali mereka mengalami jatuh bangun gitu ya. Kadang bukan belasan kali, puluhan kali, ratusan kali, bahkan ada yang sampai ribuan kali dia jatuh bangun, tapi dia tidak merasa putus asa gitu. Dia merasa bahwa dia harus belajar lagi ke tingkat yang lebih baik sampai dia menggapai apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Itu. Jadi di sini yang diperlukan adalah mental, ya kan? Mental kita untuk tetap berusaha apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kita harus tetap teguh dalam berproses dalam hidup, gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu, ya kan, tentu kita akan lebih paham, gitu, bahwa putus asa ini sendiri sebenarnya rasa yang tidak usah perlu dikembangkan gitu. Apabila kita sudah berada di sisi terendah dalam hidup, udah cukup kita rasakan kehadirannya,
Tapi sudah jangan kita pupuk gitu. Apa yang terjadi kalau kita pupuk? Yang terjadi adalah akan timbul rasa yang lebih dari rasa putus asa itu sendiri. Rasa yang lebih reaktif lagi dan spontan. Contohnya adalah rasa ingin bunuh diri, ya kan? Rasa ingin mengakhiri hidup karena merasa gagal, dia ingin mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Dan itu sangat disesalkan sekali ya teman-teman ya. Tapi itu nyata di dalam hidup kita, itu ada gitu. Bunuh diri itu rasa yang spontan loh, tercetus begitu saja karena dia merasa kekecewaannya mendalam, merasa depresi berat dengan masalahnya yang tidak ada jalan keluarnya gitu. Dan ini yang harus kita hindari. Jadi yang perlu kita rubah adalah mindset kita, mindset. Jadi cukup sekian ya teman-teman bahasan kita. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan bila rasa itu ada. Ya, apakah teman-teman akan memupuk rasa itu, rasa putus asa itu sendiri agar lebih subur gitu, atau teman-teman akan menekan, akan keluar dari rasa putus asa itu sendiri sehingga teman-teman bangkit dan tumbuh jadi pribadi yang lebih tough, lebih tegar, lebih lebih mandiri, lebih kuat gitu, bukan pribadi yang rapuh gitu. Nah, itu semua adalah proses belajar ya teman-teman. Jadi sekian pembahasan kita kali ini ya, cukup simple ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, atau bunyikan lonceng. Jadi setiap ada uploadan saya terbaru, itu nanti ada notif ya yang muncul di HP teman-teman. Atau komen tentang bahasan kita ini, atau yang ingin bertanya tentang bahasan kita ini, atau ingin mengajukan suatu bahasan yang baru yang perlu kita kupas, silahkan komen di bawah video saya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bahasan kali ini bermanfaat. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bahagia, pribadi yang lebih damai, yang penuh cinta dan penuh kasih. Salam dari saya, Rahayu.